Berita 5 atau berita 1 ya? Berita Prima. Oh, ya, berita Prima. Warga dunia dan lain sebagainya. Oke, nggak ada masalah. Tetapi harus diingat, tren sekarang sudah sampai satu peak yang namanya globalisasi. Negara seperti Inggris saja bisa Brexit gitu ya. Bisa sampai kayak begitu, coba kita bayangkan. Karena apa? Kejenuhan dari masyarakatnya, di level masyarakat, karena mereka tidak mendapatkan kesejahteraan, mereka mengatakan bahwa enough is enough. Ya. Giliran dikasih kesempatan untuk bersuara, nah itu suaranya yang muncul. Jadi ini para elit, ya, para elit itu harusnya belajar. Ya, jadi kalau misalnya di tingkat elit kita bilang, oh ini global dan sebagainya bagus, oke. Tetapi kemudian apakah kita lihat di tingkat masyarakat seperti itu atau tidak? Itu penting. Karena masalah nunukan aja untuk Indonesia sekarang aja masih jadi masalah tuh, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Warga negara kita dikasih warga negara Malaysia atau IC KTP Malaysia. Ya. Nah, itu saya menandakan pada diri saya bahwa masalah batas itu masih tetap penting. Masalah kewarganegaraan itu masih penting, ya. Tetapi tentu kita mau membantu mereka-mereka yang mempunyai kesulitan karena ada entanglement, ada apa namanya, terkaitan kayak benang kusut gitu ya Bu ya. Itu yang harus kita cari solusi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Pos. Langsung saja Ibu Meh ya. Terima kasih. Tadi pertanyaannya mungkin kalau terkait Pak Ate, tadi lebih baik Bapak-bapak profesor ini saja yang menjawab. Karena sebetulnya ya tadi ya isunya sebetulnya bukan diasporanya gitu. Kalau dari sisi saya terkait dengan dual citizenship atau kenegaraan, kita setuju banget bahwa ini tidak untuk semua. Yang tadi saya bilang ya, ada filter-filter, ada batasan-batasan di mana nanti memang harus dilakukan screening. Karena memang diaspora juga niatnya kan bukan untuk mencelakakan negara Indonesia, bukan ya. Bukan itu tujuan kita. Justru kita ingin memberikan kontribusi kembali untuk Indonesia karena memang kami menyadari semakin jauh sebetulnya dari negara Indonesia, rasa kebangsaan itu justru semakin besar, kerinduan itu semakin besar gitu. Bagaimana caranya kita ingin memberikan kontribusi kembali? Jadi niatnya bukan untuk membahayakan dan pastinya memang harus dilakukan kajian yang lebih dalam, lalu memang kita harus bersama-sama, yang tadi saya sampaikan bahwa sampai sistemnya saja pun kita merasa oh memang kita harus melakukan harus ada sistem screening yang canggih gitu. Jadi karena kan men-trace-nya tadi seperti Pak Hikmanto bilang nanti sampai keturunan keberapa gitu. Jadi misalnya saya, apakah nanti anak saya pasti boleh. Lalu cucu saya gitu, karena anak saya kan masih keturunan. Tapi nanti yang keturunan kedua mungkin udah nggak ada darah Indonesianya lagi gitu ya. Jadi itu memang sebetulnya saat ini kami sedang melakukan matriks. Jadi subjek dari DK ini apa gitu subjeknya. WNI, ex-WNI, keturunan. Keturunannya yang mana sampai berapa? Itu memang sedang kita lakukan terutama untuk persiapan ke kartu diaspora karena saya rasa memang itu salah satu solusi yang bisa dilakukan dalam waktu singkat ya Pak ya. Maksudnya yang bisa dilakukan sebelum menuju DK sehingga semua pihak juga melakukan apa yang harus dilakukan, kajian-kajian yang tadi. Lalu terkait dengan globalisasi tadi, sebetulnya yaitu tadi karena kita itu bisa negara lain yang kata Pak Renal Kasali sudah terjadi talent war. Banyak orang Indonesia diinginkan di negara lain. Nah ketika itu terjadi, maka ya itu akhirnya talent-talent ini tinggal tidak hanya di Indonesia, bisa di mana saja. Dan ini akan menjadi isu yang semakin besar yang justru membuat kita harusnya melihat bahwa
warga negara Indonesia ini dimaui juga oleh negara-negara lain. Harusnya kita bangga. Yang tadi katanya Pak Ikra bahwa India begitu bangga ketika ada astronot perempuan dari India lalu di granted kewarganegaraan Indianya gitu. Jadi memang harus banyak yang dilihat dari pro kontranya ya. Jadi mana yang lebih memberikan manfaat itu yang akan kita lihat dan kita terapkan batas-batas di mana kita tidak akan menjadi merugikan bagi negara Indonesia. Sekian. Terima kasih Bu Mei. Langsung saja Prof. Ikrar. Ya, terima kasih. Saya tentunya nggak akan menjawab pertanyaan pertama ya, karena itu bukan bidang saya, hukum ya. Tapi yang pertanyaan kedua ini ya, apa fungsi negara tentang apa keamanan dan sebagainya ya. Ya memang negara berfungsi macam-macam ya. Kalau Anda baca paling dasar itu buku Almond and Powell mengenai civic culture, di situ jelas ya. Negara itu kan memberikan perlindungan, memberikan pekerjaan, memberikan macam-macam ya. Dan juga dalam hubungan internasional dan sebagainya ya. Nah, saya sepakat bahwa memang kita harus hati-hati di dalam membahas undang-undang duit kewarganegaraan ini ya. Saya juga ada teman dubes, ya teman baik saya, dia katakan, Mas nanti kalau misalnya orang Arab yang teroris mau jadi warga negara Indonesia gimana? Ya nggak begitu-gitu amat lah gitu kan. Jadi yang kita, dan saya juga yakin bahwa Amerika ataupun Australia tidak mungkin memberikan kewarganegaraan ganda kepada orang-orang yang diduga teroris ya. Jadi pasti security clearance itu menjadi suatu yang penting ya. Tapi itu pun Amerika juga sering kecolongan ya. Anda masih ingat ya bagaimana 2 orang yang keturunan Rusia itu kemudian membom waktu ada acara olahraga ya. Jadi itu Anda lihat ya. Apalagi kemudian Anda lihat bagaimana yang terjadi di Prancis dan Belgia ya. Anda bayangkan ya, mereka udah menjadi warga negara Belgia, udah dikasih perlindungan, udah dikasih tempat untuk bekerja dan sebagainya, tapi malah mengacau di negara tersebut ya. Itu itu juga menjadi problem mengapa misalnya Inggris keluar dari Uni Eropa ya. Jadi kenapa dia keluar, karena Anda bisa bayangkan kemudian Inggris harus menerima pengungsi dari Timur Tengah yang begitu banyak ya. Jadi itu yang saya juga persoalan itu juga kita dalami juga ya. Dan tentunya kita juga nggak hantem kromo, pokoknya semua orang mau jadi warga negara Indonesia diterima ya. Nggak mungkin gitu ya. Termasuk juga misalnya kalau udah keturunan keberapa dari Syekh Yusuf misalnya di Afrika Selatan ya, apakah kemudian bisa menjadi warga negara Indonesia, ini masih big question mark ya. Kenapa demikian? Karena kan keterikatan mereka pada Indonesia kan juga tidak sekuat dengan generasi pertama atau yang kedua ya, atau Pangeran Cakraningrat juga yang keluarganya mungkin juga masih ada di Afrika Selatan, atau Tuan Guru dan sebagainya. Jadi itu yang perlunya tentu kita juga akan melihat ya. Tapi yang ingin saya katakan itu adalah ya, bahwa mereka orang Indonesia yang menjadi warga negara asing itu kadang-kadang juga bukan atas dasar kemauan mereka ya. Itu kenapa saya katakan demikian ya, seperti yang saya katakan ya, bagaimana mereka yang dulu sekolah atau pergi ke luar negeri sebelum peristiwa 65 misalnya kan, itu sampai detik ini itu juga mereka masih tinggal di luar negeri walaupun udah bisa pulang ke Indonesia, tapi kan untuk proses menjadi warga negara Indonesia lagi kan tidak mudah, apalagi cap sebagai komunis atau PKI itu juga masih cukup kuat ya. Dan kemudian kalau Anda perhatikan ya, tidak semua double duit kewarganegaraan itu kemudian tidak bisa menjadi pejabat politik, setahu saya ya. Kenapa demikian? Karena ada teman saya itu ketika saya ketemu di Australia, ketika saya masih menjadi mahasiswa program doktor, dia berwarga negara Amerika Serikat, tapi kemudian dia menjadi juga warga negara Australia dan dia bisa menjadi anggota Senat ya. Itu political position dan dia dipilih gitu kan. Saya juga nggak tahu persis apakah Julia Gillard itu ya, apakah juga memiliki duit kewarganegaraan dengan Inggris gitu kan.
Ini juga menjadi suatu hal yang kita juga harus cek juga ya, karena dia lahir di Inggris dan biasanya orang yang lahir di Inggris itu juga punya warganegaraan Inggris, masuk Australia masih sesama induk semang dan anak itu ya bisa. Atau teman saya tidak sedikit ya yang tinggal di Australia, punya kewarganegaraan Australia, tapi ternyata dia juga punya kewarganegaraan New Zealand misalnya kan. Jadi hal-hal semacam itu juga terjadi. Jadi tergantung. Dan saya juga menarik juga ya, ada teman juga seorang perempuan diplomat Australia, dia ditempatkan di Jakarta dan believe it or not, suaminya itu adalah diplomat Jerman. Dan Anda tahu antara Jerman dengan Australia itu tidak dalam satu keluarga yang bisa katakan antara Inggris dengan negara-negara Commonwealth dan juga dengan Amerika Serikat misalnya kan. Tapi itu terjadi dan itu ditempatkan sama-sama di Jakarta dan kemudian rumahnya itu ya tinggal bagi dua aja. Kedutaan Australia bayarin apanya, kedutaan Jerman bayarin apanya, itu yang terjadi ya. Dan saya juga ke rumah dia dan itu ya menarik ya. Padahal Anda tahu yang namanya diplomat itu kan biasanya juga melakukan spying ya. Jadi ini yang sekarang udah banyak yang seperti itu ya. Jadi yang kita lihat memang dunia juga tidak lagi dalam situasi perang ya. Kecuali yang tadi dikatakan oleh Renar Kasari ya, perang untuk merebut talenta ya. Anda lihat ya, tidak sedikit dosen Indonesia itu yang menjadi dosen di Malaysia, bahkan di Thailand, ya, bahkan juga di Brunei Darussalam. Jadi dulu banyak dosen UI itu, ya, cuma itu Prof. Hikmanto nggak sempet aja diundang, ya. Tapi generasi senior beliau itu yang dari Fakultas Sastra UI, ya, khususnya yang mengajar terkait dengan Arab, gitu, wah itu jadi dosen tuh. Ingat Pak Alauddin, Pak Alauddin tuh ngajar di situ sampai dia nggak mau pulang ke Indonesia, sampai diancam. Lo mau balik ke UI atau lo kehilangan PNS-nya? Jadi gitu. Kenapa demikian? Karena itu tadi ya. Demikian juga ada teman saya dosen di Jember, kemudian juga menjadi dosen di Universitas Utara Malaysia ya, yang terus terang dari segi kualitas masih jauh di bawah Indonesia. Tapi ya begitulah adanya. Karena memang opportunity itu terjadi. Jadi yang ingin saya katakan ya, tentunya saya juga terus terang tidak mendukung Archandra. Kenapa demikian? Karena dia melakukan kebohongan publik. Ya. Ada teman saya orang Minang juga, dia bilang dia juga menjadi salah satu pejabat di Istana Wakil Presiden lah. Dia bilang, "Kar, aku juga orang Minang, tapi sebagai orang Minang aku melihat dia tidak jujur. Ya. Sebagai seorang Muslim dia tidak jujur. Dan itu yang kemudian Anda tahu sekali orang melakukan kebohongan publik, itu sulit bagi dia untuk kemudian dipercaya sebagai pejabat publik. Itu aja sebetulnya persoalannya. Kalau misalnya dia ngomong bahwa ya saya pernah itu, mungkin juga komentar orang ya, bullying orang itu juga mungkin agak kecil ya. Tensinya dibandingkan ketika dia mengatakan lihat dong muka saya, wajah saya kan wajah Minang kan gitu. Jadi saya pikir itu aja ya. Yang jelas memang ada bagian dunia lain yang sekarang semakin tertutup ya untuk menerima pengungsi atau warga negara, tapi tadi yang sudah dikatakan oleh Prof. Hikmanto ya, memang porsi orang Indonesia di berbagai negara itu kecil. Tadi saya bilang, karena orang Indonesia itu lebih suka untuk tinggal di negaranya sendiri ketimbang tinggal di luar negeri ya. Ini maaf, di sini ada anak saya juga ya, dia lahir di Australia. Dia sebetulnya kalau umur 18 dan itu lebih dari 18, dia bisa menjadi warga negara Australia. Tapi saya katakan pada dia, percaya sama Bapak, kalau kamu nanti tinggal di sana dan kemudian jadi warga negara Australia ya, kamu akan merasa kerinduan itu begitu besar ya, dan maybe you will become nobody. Nobody itu maksud saya, kalau dia tetap di Indonesia kan jadi dosen kayak Prof. Hikmanto kan very respected person kan gitu. Jadi ya itu. Jadi saya juga senang tinggal di mana-mana ya, tapi tidak lebih dari 6 bulan, paling tinggi 1 tahun, atau waktu ngambil PhD ya 5 tahun gitu ya. Tapi lebih dari itu, ketika saya ingin diperpanjang lagi saya katakan no.
enough is enough ya, karena memang apa ya, ada sesuatu yang buat saya hilang, termasuk juga misalnya nggak bisa makan di pinggiran jalan ya. Itu sesuatu yang sangat indah yang bisa kita nikmati, walaupun di Prancis ataupun di Jepang banyak sekali restoran yang kemudian buka juga di pinggir jalan. Saya pikir Ya, terima kasih Prof. Ikrar. Sedikit saja karena acara kita ini live streaming di YouTube. Ada satu pertanyaan yang diseleksi oleh teman-teman. Nanti mungkin singkat dari Prof. Hikmanto dan Prof. Ikrar karena terkait hukum ini.